Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru. Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Maka bagi insan seni jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofia, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata. Karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi. Kembali lagi bahas tentang lagu Aisyah. Nah sekarang ini lagi rame lagu Sayyidatuna Aisyah. Kita terima kasih kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah suara yang bagus, menjadi buat orang itu rindu. Karena di dalam anasyid, di dalam lagu itu terkadang membuat kita ini ada jazab yang membuat hati kita ini tertarik untuk berbuat baik. Untuk yang menyanyikan kalau bisa dibuatlah lagu Siti Aisyah sudah bagus, liriknya, kata-katanya terima kasih. Katanya itu liriknya dari orang Malaysia, terima kasih, jazakallah khair, Allah yujzik, mudah-mudahan Allah buat kamu gembira. Tapi apa namanya, harus anu dong, buat sesuatu sekiranya Sayyidatuna Aisyah itu senang. Buat sesuatu sekiranya Sayyidatuna Aisyah itu terima kasih dengan karya yang kamu lakukan. Taib, kalau ada yang berkata, tetapi Ustadz hati saya tenang ketika dengar musik. Ya akhi, itulah jeratan syaitan. La uzayyinanna lahum, dia akan mengindah-indahkan kepada kita sesuatu yang Allah haramkan. Tetapi kalau baca Al-Quran dibuat oleh dia sugesti, nggak tenang hati kita. Padahal kalau kita akan terus menerus membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, pasti akan menenangkan hati kita. Karena Allah yang menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka kewajiban kita menyampaikannya sebagaimana yang kita ketahui, memberi nasihat. Hidayah seseorang di tangan Allahu Jalla wa'ala. Apalagi kalau yang ia nyanyikan adalah untuk Aisyah radhiyallahu anha, ini dosa di atas dosa. Pertama, dosa dia menyanyi, ya. Kedua, yang lebih besar lagi dari dosa menyanyi dengan alat-alat musik, ya, lebih besar dari itu dosanya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ditambah lagi yang dia nyanyikan Aisyah radhiyallahu anha, justru gara-gara nyanyiannya jadi jatuh kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh tiada yang lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, para sahabatnya, juga kedua orang tuanya, para tabi'in, 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 4 imam mazhab. Kenapa 4 imam mazhab? Imam Syafi'i yang pakai gitar 3 gong lagu ya Aisyah, ya Aisyah. Kan bisa ada gitar di masa Imam Syafi'i. Karena mereka semua tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Kalau ada yang berkata, Ustadz, ini kan musik Islami, saya katakan, kalau demikian ada pula dong prostitusi Islami. Karena hukum musik disebutkan oleh Nabi berbarengan dengan hukum prostitusi. Nabi katakan akan ada dari umatku nanti akan menghalalkan musik, prostitusi dan sutra. Kalau alasannya Islami, ya, sehingga menjadi halal, berarti kalau suatu prostitusi itu Islami juga halal dong. Diskotik syariah. Kenapa? Karena di depannya ada tulisan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, kemudian di dalamnya ditulis setelah pulang dari dugem, jangan lupa sholat ya bro, jangan lupa tahajud malam ini, jangan lupa berbakti ke orang tua, jangan lupa sedekah. Tapi dalamnya dugem, halal dong. Ya. Yang kedua, ya akhi, ketika Nabi mengharamkan musik di masa para sahabatnya, sementara di masa itu belum ada dangdut koplo-koplo seperti hari ini, belum ada musik jazz, tidak ada gitar seperti hari ini, piano seperti hari ini, alat-alat musik seperti hari ini, nyanyian yang seperti hari ini, rock atau apa yang semisal dengannya. Udah otomatis andai kata para sahabat Nabi menyanyi wahasyahum, para sahabat Nabi dan para sahabat pasti kasidah-kasidah Islami yang akan mereka nyanyikan. Tetapi tetap Nabi haramkan dan tidak ada satupun di antara mereka yang melakukannya.
Padahal kondisi membutuhkan di medan perang. Kenapa Abu Bakar hangga pula kasidah yang dua lega untuk hibur mujahidin? Ya. Kenapa Umar dan yang lainnya tidak berkasidah ketika di medan perang, sebelum berangkat perang dan seterusnya? Kalau ada yang berkata, tapi Ustadz Fulan, Syekh Fulan menghalalkannya, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena Nabi sendiri yang telah memberitakan akan ada dari umat beliau. Nabi tidak menyatakan dari Yahudi dan Nasara. Dari umat Islam akan ada yang menghalalkan musik. Berarti yang menghalalkannya adalah orang yang diberitakan oleh Nabi SAW. Selesai kan? Ya. Kalau ada yang berkata keras sekali dakwahnya, masa musik haram? Masya Allah. Ya. Anda menuduh Allah dan Rasulnya keras, karena Allah dan Rasulnya lah yang mengharamkan musik. Anda ingin menuduh para sahabat Nabi keras karena mereka sepakat haramnya musik, bahkan mereka bersumpah haramnya musik. Anda ingin menuduh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab yang sepakat musik itu haram, dan Anda yang lebih hikmah daripada mereka, wahai ustaz,